Dahulu kala, di sebuah hutan lebat, hiduplah sebuah koloni semut yang sangat rajin dan bekerja sama dengan baik. Mereka tinggal di sebuah sarang yang besar dan kompleks, dengan terowongan-terowongan yang rumit dan kamar-kamar yang luas. Setiap hari, semut-semut ini bekerja keras untuk mencari makanan, merawat anak-anak mereka, dan memelihara sarang mereka. Mereka sangat terorganisir dan bekerja sama dengan baik, sehingga koloni mereka menjadi salah satu yang paling makmur di hutan. Suatu hari, seekor semut kecil bernama Ireng bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa kita harus bekerja keras setiap hari? Mengapa kita tidak bisa hanya bersantai dan menikmati hidup?" Ibunya menjawab, "Nak Ireng, kita semut bekerja keras karena kita hidup dalam sebuah komunitas. Jika kita tidak bekerja sama dan berkontribusi pada koloni, maka kita semua akan menderita. Kita harus bekerja keras untuk mencari makanan, memelihara sarang, dan melindungi koloni dari bahaya." Ireng memikirkan jawaban ibunya dan menyadari bahwa itu benar. Dia kemudian bertanya, "Tapi, Ibu, apa yang membuat kita begitu spesial? Mengapa kita bisa bekerja sama dengan baik seperti ini?" Ibunya tersenyum dan berkata, "Nak, kita semua spesial karena kita memiliki jiwa kerjasama dan gotong royong. Kita tahu bahwa kita semua memiliki peran penting dalam koloni, dan kita bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Itu membuat kita kuat dan makmur." Ireng merasa bangga menjadi bagian dari koloni semut yang rajin dan bekerja sama dengan baik. Dia kemudian kembali bekerja keras bersama dengan semut-semut lainnya, dan koloni mereka terus berkembang dan makmur. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama, gotong royong, dan kontribusi pada komunitas. Dengan bekerja sama dan berkontribusi pada tujuan bersama, kita dapat mencapai hal-hal yang luar biasa dan membuat komunitas kita menjadi lebih baik. Di sebuah hutan yang lebat dan hijau, hiduplah seekor kunang-kunang kecil bernama Cika. Cika memiliki kemampuan unik untuk menghasilkan cahaya di perutnya, yang membuatnya dapat bersinar di malam hari. Ia suka bermain di antara pepohonan, meninggalkan jejak cahaya yang lembut dan menawan. Suatu malam, saat Cika sedang bermain, ia bertemu dengan seekor anak burung puyuh yang tersesat dari sarangnya. Anak burung puyuh itu bernama Pipit, dan ia sangat ketakutan karena tidak bisa menemukan jalan kembali ke sarangnya. Cika melihat keputusasaan di mata Pipit dan memutuskan untuk membantunya. Dengan cahayanya yang lembut, Cika menuntun Pipit melewati hutan yang gelap, menunjukkan jalan yang aman dan nyaman. Pipit merasa aman dan nyaman dengan cahaya Cika, dan ia mulai menikmati perjalanan mereka. Saat mereka berjalan, Cika dan Pipit berbicara tentang impian dan harapan mereka. Cika ingin menjadi kunang-kunang yang paling bersinar di hutan, sementara Pipit ingin menjadi burung puyuh yang dapat terbang tinggi dan melihat dunia dari atas. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya mencapai sarang Pipit. Pipit sangat berterima kasih kepada Cika dan meminta agar mereka dapat berteman. Cika senang dan menerima permintaan Pipit. Mulai saat itu, Cika dan Pipit menjadi sahabat baik. Setiap malam, Cika akan menemani Pipit ke sarangnya, menunjukkan jalan yang aman dengan cahayanya. Dan Pipit akan menceritakan kisah-kisah petualangannya kepada Cika, membuat kunang-kunang kecil itu merasa bahagia dan terinspirasi. Cahaya Cika tidak hanya menerangi jalan, tetapi juga membawa persahabatan dan kebahagiaan bagi mereka yang berada di sekitarnya. Dan di malam hari, hutan menjadi lebih indah dengan cahaya lembut dari kunang-kunang kecil yang bernama Cika. Di sebuah hutan yang lebat dan hijau, hiduplah seekor gajah bernama Saka. Saka adalah gajah yang bijak dan memiliki ingatan yang sangat baik. Ia memiliki kemampuan untuk mengingat setiap detail tentang hutan dan penghuninya. Suatu hari, seekor anak gajah bernama Kavi tersesat di hutan. Kavi tidak bisa menemukan jalan kembali ke keluarganya dan menjadi sangat ketakutan. Saka melihat Kavi dan langsung mendekatinya. Saka menggunakan kemampuan ingatannya untuk membantu Kavi menemukan jalan kembali ke keluarganya. Ia membawa Kavi berjalan melalui hutan, menunjukkan tanda-tanda yang familiar dan mengingatkan Kavi tentang tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Setelah beberapa jam berjalan, Saka dan Kavi akhirnya menemukan keluarga Kavi. Mereka sangat gembira dan berterima kasih kepada Saka atas bantuannya. Saka tersenyum dan mengatakan bahwa itu adalah tugasnya sebagai gajah yang bijak untuk membantu teman-temannya. Kavi dan keluarganya sangat menghormati Saka dan sering meminta saran dan bantuannya. Saka menjadi pemimpin tidak resmi di hutan dan membantu banyak hewan lainnya dengan kemampuan ingatannya yang luar biasa. Saka membuktikan bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik dan dihormati oleh banyak orang. Ia terus hidup di hutan, membantu dan melindungi teman-temannya dengan kemampuan yang unik.